Pemirsa, setelah episode yang lalu tim menelusuri angkernya tanjakan pengantin, Mr. Tukul bersama Rida melanjutkan perjalanan ke bekas pabrik ulat sutra di Desa Sukamaju, Kabupaten Garut. Bekas pabrik yang sudah terbengkalai selama 20 tahun ini dikenal warga sebagai sarang siluman. Waktu saya lagi ada sutra itu, saya ada suara-suara di sana itu, suara yang sosok-sosok itu ada, bayangan-bayangan itu ketawa-ketawa nenek-nenek yang waktu dulu katanya ya ada yang udah mati di sana itu. Katanya pabrik ini bekas kuburan kata orang-orang dulu. Saya sebagai masyarakat di sini sering melihat sesuatu di sini mewujudkan sebuah nenek-nenek. Apalagi di sini sering ditanyakan sini lihat nenek, terus ada kera, ada harimau, ada ular. Tapi karyawan di sini jarang lihat seperti kesurupan apa. Tapi masyarakat sering ada yang terjadi di sini. Tak hanya itu, tempat ini juga dihuni oleh sosok nenek berambut putih dan memiliki perangai yang menyeramkan. Dan sering terlihat berjalan di sekitar bangunan dan mengintai dari balik jendela pabrik. Menurut warga, konon pabrik ini dibangun di atas pemakaman yang sudah lama tergerus oleh waktu. Bahkan dahulu, di tempat ini ada cerita tentang seorang wanita yang disiksa oleh kekasihnya hingga meninggal dengan tragis di dalam bangunan pabrik ini. Saat matahari mulai terbenam di tempat ini sering sekali terdengar suara tangisan misterius, suara eraman binatang, dan suara jeritan histeris yang tidak diketahui asal-muasalnya. Keangkeran pabrik ini memang bukan hanya sekedar mitos belaka. Saat tim melakukan survei di bekas pabrik ini, salah satu warga yang akan melakukan ilustrasi jatuh tersungkur tidak sadarkan diri karena dirasuki oleh salah satu makhluk penunggu tempat ini. Untuk mengamankan kondisi tersebut, tim Mr. Tukul keluar menjauhi bangunan untuk menghindari hal yang lebih buruk terjadi. Tapi sepertinya sosok yang merasuki dirinya enggan untuk keluar dari tubuh wanita ini. Keadaan semakin mencekam. Wanita yang baru saja berhasil ditenangkan kini kembali dirasuki. Abi tos nyarios, kayaknya kaganggu darah ieu. Memang ieu salah, tanya bukan salah IBD. Memang. Tadi ieu lalapat teh salah. Bade jadi hapunten mah. Setelah dipaksa berbicara, akhirnya diketahui sosok yang merasuki wanita tersebut adalah seorang nenek tua penunggu lokasi pabrik yang berumur ribuan tahun.
ada Mas Tuhan. Iya nih. Dengan siapa, Pak? Dengan Bapak siapa? Ya, Pak Wawan. Oh, Pak Wawan. Pak Wawan, saya dengan tim Mister Tuku Jajaran ini dan Mbak Lida, ini tadi masuk ke tempat ini rasanya energi sangat kuat sekali dan ada aroma-aroma kemenyan. Ya, boleh diizinin? Boleh. Ya, biar tahu langsung. Ini merinding. Pak Wawan, ini gimana ceritanya dulunya ini? Dulu bekas pabrik gula Citra. Iya. Bekas pabrik gula Citra. Cuma udah lama nggak dipakai. Iya, betul. Udah berapa lama, Pak? Kurang lebih sekitar 20 tahunan lah. 20 tahun. Itu karena bankrupt atau karena usahanya nggak jalan ya, Pak? Iya, betul. Usahanya nggak jalan. Oh, Terus menurut penduduk setempat atau mungkin Pak Wawan sendiri lihat atau dengar apa saja yang pernah terjadi, apa pernah ada yang melihat sesuatu yang di sini? Kalau melihat sering warga masyarakat yang kan kebetulan di sini ada jalan perkampungan, jalan perkampungan, jadi masyarakat sering lalang di sana kemari gitu. Yang pernah melihat itu nenek-nenek, terus celeng mah malah Bagong itu. iya betul, malah siang-siang. Soalnya kan lintas jalannya lewat jalan. wujudnya seperti bagong. Betul, gitu ya. memang betul itu, memang Bagong celeng. jadi-jadinya? Apa Nah bagong itu beneran? pas mau di apa sama masyarakat nggak ada. Nenek. Terus Siang malam terlihatnya? kalau nenek-nenek itu udah lewat maghrib. Nenek-nenek, terus harimau, terus krak. Kera, ya, sosok kera. Ya. Apa itu? Ini kayaknya energinya. Ini ya Pak Wawan ya? Ya. Terus selain melihat sosok-sosoknya itu pernah terjadi apa? Pernah terjadi yang kesurupan juga di masyarakat. Iya. Itu warga di sini. Warga. Warga. Kenapa ya? Tiba-tiba atau karena mengganggu sini atau? Tiba-tiba kebetulan lagi memperbaiki jalan karena ini berdekatan dengan jalan kampung, dengan jalan desa. Jadi lagi memperbaiki langsung kesurupan. Mbak Rida, kalau di bangunan ini kamu ngelihat apa dan sosok apa yang nangis tadi? Kalau yang tadi suara tangisan itu dari seorang perempuan ya, Mas. Terus kalau geram itu jelas tadi saya dari depan itu saya lihat sosok auman harimau, geraman harimau lebih tepatnya gitu, geraman harimau. Dan kalau untuk saya lihat tadi sih pas di sebelah sini tadi Mas, saya lihat badannya manusia tapi kepalanya kera dan ini berbulu, tangannya panjang sampai satu tungkai. Itu ya Pak ya. Kalau yang nangis itu perempuan. Kalau nangis itu perempuan Pak. Ya. Nah ini kalau melihat sosok nenek-nenek ini, saya ngeliat auranya Pak, warnanya auranya merah gitu. Ini masuk ke tadi waktu pas masuk ke sana itu, itu saya melihat gitu. Ini kok merinding terus ya Mbak? Karena kondisinya seperti ini ya, gini. Neneknya? Agak bongkok ya. Iya, udah agak Ini. berulu. Ini begitu Pak Wawan. Pak Wawan berarti Pak Wawan pernah lihat sini juga? Iya. Kalau yang menangis itu memang arwahnya nggak kabur ya kelihatannya ya, nggak perlu fokus ya. Kalau yang nangis ini sosoknya iya dari kecelakaan ya. Saya sih dari kecelakaan. Terus ini minta pulang gitu Pak ya. Kayak gitu. Jadi kalau saya lihat sih Apa pernah terjadi kecelakaan? ada Kejadian kebetulan kan ini dekat juga dengan perbatasan jalan itu yang di bawah. Oh iya. Saya kan. Tuh. Itu beras kalau yang nangis ini saya lihat rintihan kepala ya.
saya kalau yang merintih ini, yang nangis ini benar-benar. Komunikasi aja kan. Ada kesalahan dikit. Kawan kayaknya. Di orang tadi ya. Assalamualaikum. 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 Namanya siapa? Namanya siapa? Yati, Yati. Yati dari mana? Yati dari mana? Di Lebak. Lebak. Kunaon Yati? Sampai duit ka dia kunaon? Sampai sini kenapa? Yati? Yati kenapa sampai sini? Kenapa? Di orang tadi ya. Disuruh ke sini. Sama siapa? Sama siapa? Sama siapa? Nini. Nenek. Pulang. Udah, pulang ya. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jajaran dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun di seluruh alam semesta yang indah ini. Tadi Mbak Rida sudah mediasi dan dia sudah bisa komunikasi, terus ditanya oleh Pak Wawan, ternyata Mbak Rida ini ditanya namanya Mbak Yati, dan Mbak Rida mungkin bisa jelasin lebih jelas lagi. Jadi kalau tadi ya waktu saya komunikasi sih awalnya dia umurnya masih muda, Mas, sekitar 15 tahun, 15-16 tahun gitu ya, 15 mau ke 16 gitu. Terus kayaknya seperti kayak di tempat kami sini, Mas, gitu. Jadi nggak tahu ya, mungkin kemungkinan ya Pak ya, saya walau alam ya, kalau saya lihat sih seperti di tempat kami. Karena kalau pantesan saya tadi mau ngomong gitu, tapi udah keduluan Mbak Rida. Pak Wawan, Ya. ini kan sangat luar biasa sekali energinya ini. Ada nggak gedung lain selain di sini? Mungkin yang sudah depan atau belakang. Kebetulan di sini kan ada beberapa gedung. Ada beberapa gedung, 1, 2, 3. Di atas juga ada. Jadi apa aja? Kemarin juga memang di sana ada sekelebatan yang tadi Mas Tukul masuk juga udah kelihatan ada warna putih. Betul. Yang kemarin udah dibilangin sama kru juga. Itu ada kelebatan cuma warnanya putih. Iya. Sosoknya kayak kuntilanak gitu, Mas. Tadi yang kita sebelum ke sini katanya lihat putih-putih lagi ya? Iya. Itu persis di pohon Kayu alba. Pohon pisang yang dekat bangunan. Iya, yang dekat kayu alba itu. Mbak Rida sendiri melihat gimana? Kalau di sini saya lihat apa yang sosok perempuan, Mas. Perempuan lagi? Awalnya sih masih perempuan ya Pak. Perempuan dan apa? kita harimau lagi ya Pak. Maunya banyak. Ada binatang lagi sih. Iya, ada binatang. Binatang lagi. Gitu apa yang menggerem-gerem gitu deh. Yang di sini. Banyak banget. Penasaran? Ya, penasaran. Kalau kebetulan di sini kenapa Pak? kebetulan di sini ruangannya juga
agak ada lagi selain ini yang besar, itu yang kecil juga ada. Iya, ya. Yang kecil juga itu ada. Ya. Jadi bisa juga ini korelasi sini ya. Ya betul. Korelasi antara bangunan yang kecil ke sini bisa juga terjadi gitu. Jadi ada hubungannya, dia bisa penghuninya bisa bolak-balik ke sana kemari gitu. Betul. Yang nenek-neneknya Pak? Ya, putih. Yang nenek-nenek. Ya. Ini merinding. Ini itu persis di situ dan itu yang ada jendelanya. Iya, merinding saya. Ini nengok. Ini nengok. Gini dia. Iya. Gimana? Ya. Merinding. Apa itu? Wah. Wis. Pemirsa, Mister Tukun Jajaran ini udah masuk ke dalam dan itu ada kaca ya. Nah ini apa yang dilihat nih, Mbak? Ada di situ, biar kering. Itu apa nih, Mbak Ida? Ini udah masuk ke dalam nih. Apa ya? Mulai ada gangguan-gangguan sih ya, Mas. Udah mulai ada gangguan-gangguan. Pernah terjadi serem apa di sini, Pak? Kebetulan kalau masyarakat yang tadi saya bilang ya dari awal masyarakat memang sering melihat nenek-nenek ya, malah suka nongkrongnya itu di luar, ada bak kecil nanti di luar kita lihat pernah kelihatan. Betul. Ini nakal. Ini nakal dari atas. Ini talinya goyang. Sosoknya nenek itu seperti apa, Mbak Ida? Sosoknya nenek itu Mas rambutnya putih. Rambutnya panjang. putih panjang. Panjang sini. Ya. Jadi tapi dia suka membelakangi dan. Oh, jalannya suka bungkuk. Dan bagaimana dia posisi, dia selalu menyampingi atau membelakangi. Nah, terlihat seperti depan-depanan sama kita kayak gini. Selalu dia akan melukiskan seperti itu. Nenek itu siapa nih, Pak Wawan dan Mbak Rida? Pak Wawan dulu mungkin bisa jelasin. Flashbacknya atau ceritanya dulu. Kalau menurut saya kelihatannya itu orang yang sudah meninggal di sini, nenek-nenek. Orang yang sudah meninggal di sini. Ya. Mungkin di sini ada kuburan yang tertumpuk lagi, tertimbun. Gitu. Kalau Mbak Rida? Kalau saya lihat ini neneknya ini sudah lama banget. Sudah lama banget. Dari lama banget. Kalau saya lihat flashbacknya dia ke belakang, di sekelilingnya masih pakai baju tarik. Adab gitu. sini ya. Masih pakai baju lama banget. Kebaya ini tipis gitu. Seperti itu, Mas. Dan saya nggak ngerti ya ini tempat ini sepertinya yang mendominasi emang energi dari beliau ini ya, energi yang mendominasinya gitu. Dan segala sesuatu yang bisa ini pun ada sangkut pautnya sama nenek itu sih ya kalau saya lihat. Ini. Terus kalau saya mau ajak bicara pun selalu melengos gitu ya nenek ini gitu ya. Kita lagi komunikasi, dia harus hormat, artinya menghormati nenek.
Karena masyarakat suka mengganggu. Yang merasa supaya tidak terganggu. Ya. Ini Mbak Ida lagi komunikasi, saya harus hormat, hanya menghormati silatnya mantep. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apunten, bilih kaganggu, mau iya nyalikan. Oh, yang uninya hungkul, beden ka dia. Punten bilih kaganggu. Punten. Assalamualaikum. 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 Nah, nanti di barawan ka dari ya. Oyong kang unggul bintene anu nyalikan ieu tempat. Intena manawi terang nenek saha? Nenek siapa? Namanya siapa? Nyai Uni. Nyai Uni. Bukan Sahroni, bukan. Sahroni atau Nyi Uni? Nyai Uni. Nyi Uni tas lami di dia, udah lama di sini? Hah? Nya. Aya 100 tahun. Leuwih. Kunaon kajantenana Nyi Uni tiasa calik di dia? Ieu tempatnya. Oh, gitu. Nyai sok ngaganggu warga di dia. Nyai sok ngaganggu tempat di dia. Nyai suka mengganggu warga di sini. Kenapa? Udah marah nih ngaratu wae di dia. Karena masyarakat suka mengganggu. yang merasa supaya tidak terganggu. Ya. Lepas Panas dipegang sama saya nggak mau. Warga di sini ganggunya seperti apa? Ngagangguna kunaon warga di sini ngagangguna. Main mana tuh benang di bejaan itu tanah leluhur. Oh, tanah leluhur. Hapunten atuh. Maaf. Kalau orang kabeh jadi cakalu lain. Pabrik ieu tutupna gara-gara nenek sanes. Hah? Tingkah punggah sorangan. Tingkah pola sorangan karena tingkah laku kita sendiri. Cukup bisa. Nyai mau kemana sekarang? Hah? Nyai timbal ada. Hah? Nimbang lah. Ya. Udah ya. Udah aja pulang, Nek, ya. Tidak. Pemirsa, baru saja Rida dinetralisir, tiba-tiba saja Rida dirasuki sosok lain yang membuatnya berperilaku seperti harimau. Harimau. Udah ya, cukup ya, cukup. Cukup keluar, Nek. Keluar. Nah, Mbak Rida, ini luar biasa sekali ini ke energinya masuk ke Mbak Rida. Tidak seperti biasanya kemasukan yang lain. Sampai Mbak Rida muter kayak gini terus nyamplok saya itu tadi. Nih, gimana ceritanya, Mbak? Ya, ini saya nggak terpikir energinya sebesar itu ya Mas. Saya pikir cuma biasa aja. Tapi ternyata ini tadi udah seperti yang saya duga gitu Mbak, ini dari unsur asal dari zaman lampau sekali Mas. Benar seperti kata Mas itu tadi di sebenarnya di tanah ini berdiri sebuah kuburan mungkin ya Pak ya. Jadi itu banyak sekali tuh seperti orang-orang leluhur gitulah istilahnya, orang-orang zaman dulu yang punya ilmu yang badannya sudah lapor di tanah tapi kan ilmunya masih melayang-layang serap oleh di alam sini gitu. Sehingga kalau misalnya kita dibangun sesuatu di atasnya
tidak akan pernah jadi itu ya Kang Soleh ya, tidak gitu. Karena punya ilmu yang sangat luar biasa sekali. Luar biasa energinya di sini kan. Jadi dari masa lampau ya. Tapi begitu Mbak Rida tadi kemasukan energi itu, set, aroma wangian itu muncul. Iya. Nenek tadi pernah hidup ini nggak? Pernah hidup juga nggak ini? Ya, beliau itu kalau saya lihat flashbacknya beliau itu hidup Mas. Jadi dia seperti apa ya? Seperti seorang guru ya. Dia seorang guru dan dia hari-harinya ya seperti itu. Hari-harinya seperti menjalani hari-hari seperti biasa terus kayak ya memasak, cocok tanam, mengambil air seperti itu. Nah, kalau Soleh Pati, Iya Mas. Ini ada dua kekuatan di sini Mas. Satunya memang kekuatan dari unsur alam. Artinya alam ini memang sebelum ada pabrik ini udah ada kuburan massal di sini. Kalau saya pribadi sih ada beberapa kejadian yang meninggal dibuang di sebelah sana, dikubur di sebelah mana ada di sebelah itu tadi. Pemirsa, Iya, kolonial. pemirsa, apa yang nanti akan terlihat lagi oleh tim Mr. Tegol Janja? Gitu terus, Mr. Tegol. Tembus ke belakang, tembus keluar. Ini saya lihat kakinya di sini nih. Kakinya di dalam, ya, kepalanya keluar, agak miring ke sebelah sana. Ini energinya di sini menekan sekali nih. Mungkin ini pada zaman kolonial ya. Jadi saya rasa sih dia disiksa seperti siksa gitu. Jadi mungkin seperti dikejar sama seseorang. Loh, ada suara. Itu mengiyakan mungkin pada mau diceritain. Iya, ada suara. Lagi dikejar seseorang, ditolong sama temennya. Ya. Pada saat ditolong sama temennya, justru temennya ini malah punya niatan buruk gitu, malah disiksa. Dan diseret ke sini Mas, dikubur di sini. Dipukulin sampai matanya juga sampai pecah ini sebelah kanan. Loh, panggil Kayak memang kamu pantas mati gitu. Jadi matanya sih kanan bocor. Ya. Saya ketika dia omongin dia minta tolong di situ. Bangun di situ. Kita coba lihat apa sih? Penasaran itu dengan kepalanya soalnya teriak-teriak dia Mas. Kang Soleh Pati sama apa? Ayo Mas. Hati-hati ya. Nah, pemirsa, sambil menunggu kabar dari Kang Soleh Pati dan Ahmad apa yang diceritakan nanti sama teman-teman tim Mr. Tegol Jajaran, ikuti terus Mr. Tegol Jajaran. Oh, Masya Allah. Ini kepalanya di sini Mas. Pegangin Mas. Tanyain Mas. Ya Allah, matanya Kang Soleh. Matanya tuh benar-benar hancur ya. Astagfirullah, Masya Allah. Aromanya nggak enak. Bau nih. Bisa dijelasin Mas Ahmad, dijelasin lagi nih. Yang saya lihat sih bukan, mungkin ini kan temenan ya, Kang Soleh. Bukan cuma satu kali. Jadi kayak apa ya? Sering terjadi pertikaian antara keduanya itu. Jadi ketika
zaman Belanda zaman dulu ya ketika pertama tuh selalu ada percakapan yang hal-hal kecil gitu, hal kecil jadi masalah ketika ditolongin gini malah jadi kayak apa ya, kamu apa sih kayak soal nuduh gitu, udah ditolongin tapi malah ke cowoknya tuh nuduh, kamu pasti nolongin saya ada maunya, saya juga nggak ditolongin sama kamu bisa gitu kan, gini-gini kamu harusnya mati. Jadi mungkin karena memang tadinya tuh udah si cewek itu dikejar-kejar Belanda tuh udah kayak sempet di senapan ya langsung. Tapi lari keburu ditarik, jadi pas lari gitu ditarik sama si cowoknya ini ke kayak semak-semak atau kayak lubang gitu sih masuk dulu. Nah ketika udah lewat tapi malah bertikai di situ sih, dan akhirnya mungkin saking keselnya di daerah kan sih kalian ini langsung kali pukul gitu, kayak menggunakan apa ya, dia ngambil kayak potongan-potongan yang kayak itu apa bekas di tangan itu nih di sebelah sini tuh saya langsung pecah sekali pukul mata kanan ya. Iya, mata kanannya tuh ini terlihat banget ya, berdarah-darah. Betul-betul dan diseret sih dari sana sampai di sini. Memang kalau saya lihat Mas, tempat ini memang di bawah ini memang ada kuburan yang memang juga perempuan juga sini ada pesini sama yang 1, 2, 3 berjejer ini perempuan semua ya, saya lihat juga ini. Jadi tanah ini memang salah satu kuburan leluhur ya. Ini ada 3 perempuan yang dimakamkan di sini. 1, 2, 3. Dan bertepatan dengan itu memang tragedi itu terjadi di sini. Iya, pas mungkin kayak nggak terima orang, soalnya dari zaman leluhurnya mungkin dulunya itu yang dikubur itu orang-orang yang mungkin kayak mukso gitu yang lebih suci gitu. Sedangkan ini hasil dari pembunuhan, saya lihat juga banyak potongan-potongan tulang di dalam. Itu ada apa itu? Itu juga ada sarang nenek-nenek tadi itu. Sarang itu siluman-siluman. Coba kita ke sana, Mas. Lihat mana? Oke, pemirsa, saya penasaran dengan tempat itu. Wah, ini udah ngumpul di sini banyaknya. Ini banyak. Coba kita akhirin dulu, Mas. Akhirin dulu. Pemirsa, salah satu sosok kera masuk ke Mas Ahmad. Ini mungkin rajanya ya, ini. Siapa namanya? Masuk aja. Ini salah. Saya. Bukan salah sana, Mina. Kamu ngomong kera. Turun. Ngomong aing sopan di dia. Aing di dia nya. Oh, ngomongnya di situ. Iya, dia ngomongnya pengen di sana. Oh, iya. Betul ini salah satu. Jaga. Dia ngejaga di sini. Gimana ya yang jika dicekal kumaha nih? Jadi harga sopan. Jadi abdi kera sopan. Punten. Udah izin. Tadi asos ketemu sama nenek. Abah terus biasa penasaran nenek. Kemana cari pasien? Kerja cewek dulu. Orang-orang aing kabeh. Eta kadinya tanpa ku aing diganggu teu bisa. Kamu ngajar deui. Kuat orang. Dia lagi
dia di gunung. Tentang saja tuh. Takutnya gak kuat ini, takutnya gak kuat. Pemirsa, Ahmad yang melakukan mediasi dengan sosok kera tiba-tiba saja naik ke atas langit-langit bangunan. Sepertinya sosok yang merasuki Ahmad merasakan ketakutan oleh makhluk lain yang juga menguasai tempat ini. Dia itu kalau neneknya cukup dia untuk di sana upamanya jamin dia di sana sarang kanca-kanca diganggu Kunaon sana oh jadi kan usia jadi neneknya nggak suka ada banyak orang sini. Kalau masuk daerah sini, area sini, otomatis sama warga balatnya termasuk dia akan diganggu. Di sana kenal sama istri anu tadi di gedung pagi itu. Iya kita di oge. Sini ini ngambek tadi di negara. Wah. Dan dia di sini. Neneknya marah sama dia nggak berani keluar gitu. Kemudian di sana dia dengan Abi kalau dia di kemudian biasa turun ya. Ya kalau di sana jadi dia mau mengurusin Gimana Mas Ahmad tadi bisa masuk naik itu? Energinya kuat banget sih. Ya. Memang salah makhluk itu memang kayak penguasa si. Jadi si Ibnu ini menugaskan makhluk ini untuk menguasai, jadi memerintahkan si makhluk-makhluk yang siluman-siluman tadi itu untuk tunduk gitu. Oh iya. Cuman seperti membatasi nenek itu seperti memberikan pada saat kayak kasih kayak garam apa di itu di sekeliling sini, jadi si nggak bisa keluar tanpa izin si nenek ini. Dari pagar gaib ya. Dan si tadi neneknya kan marah, minta cepet-cepet jadi. Dan tadi pada saat disipkan mungkin dia ngerasa agak risih bahwa mungkin dia dihormati di bangsa mereka gitu. Sedangkan tadi kan seperti kalau ini makanya tadi langsung seperti ngerasa bahwa saya itu maksudnya derajat dibanding sama-sama itu lebih tinggi, jadi lebih bisa. Berarti intinya lokasinya beda-beda ya. Sana blok sana ada sendiri penguasanya, sini ada sendiri, situ ada sendiri. Cuman semua wilayah ini di dalam kekuasaan si nenek. Ya. Tadi menyerang saya, seakan tidak terima ketika saya melukis sosok nenek yang rambutnya kusut dan berbaju lusuh. Dia langsung menyerang saya dan saya coba ke sini. Akhirnya ada ribuan kera yang memegang tubuh saya dan saya jatuh ke situ, terus lari ke sana. Jadi nenek itu dibawa oleh ribuan kera yang masuk ke sana, ke atas itu, ke pohon-pohon itu. Ternyata ketika saya melukis dibatasin kurang lebih jangan lama-lama. Artinya sebelum jam 12 harus selesai.
Dan beliau berpesan tempat ini kalau bisa dilanjutkan lagi tentang aktivitas. Dan juga beliau berpesan yang terakhir ketika ini ada aktivitas lagi untuk kemanusiaan, bahwa di sini kalau nyampe lokasi ini harus sopan, harus artinya jangan berisik, jangan ganggu sama lain, dan juga melestarikan kehidupan alam termasuk pohon-pohon jangan diinjek-injek. Waduh, Kang Sulepati, kita akan nanya-nanya nih Kang Sulepati. Ini gambarnya sangat luar biasa sekali. Apa yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Wawan, Mbak Rida, Mas Ahmad dan Kang Sulepati tergambar di sini semua nih. Silahkan. Ini salah satu sosok yang dominan, udah ribuan tahun di sini, nenek tua ini udah rentak. Terus sosok ini bila saya tambah ini yang terjadi kecelakaan di situ tadi, Mas. Nah, ini ketika ada bulan purnama, mereka sama di ritual untuk pembersihan atau penyemangat. Luar biasa. Terima kasih kalau gitu Pak Wawan. Mohon maaf kalau ada bahasa perilaku dari tim Institut Jalan-Jalan yang kurang pas. Dan ini kita doakan aktivitasnya kembali normal. Mungkin ada suatu yang orang pengusaha yang bisa mengelola lagi, entah dibikin pabrik apa atau perusahaan apa, ya diaktifkan, ya bisa bermanfaat oleh penduduk sekelilingnya. Pemirsa, Institut Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia kayak di seluruh alam semesta yang indah ini, ambil sisi tontonan Institut Jalan-Jalan yang positif, yang tidak baik atau negatif jangan diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertandingi ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tunggu kehadiran tim Institut Jalan-Jalan di tempat berbeda yang ada budayanya, wisata, misteri dan mitos-mitosnya. Ikuti terus Institut Jalan-Jalan.